ke Korea itu banyak jalurnya ya. Namanya calling visa dari perusahaan yang ada di Korea. Jadi mereka request kedatangan kita, terus diurus ke kedutaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Nah teman-teman, jadi di video kali ini spesial juga. Di samping saya ini ada Mas Maris. Mas Maris. Asli mana Mas? Aslinya Purwokerto teman-teman. Jadi Mas Maris ini bukan TKI Korea teman-teman. Ya Mas ya? Iya betul. Jadi dia ini apa Mas? Istilahnya apa Mas? Ya kita ada project Indonesia dan Korea, dan kita statusnya adalah professional engineer gitu. Jadi Mas Faris ini bisa disebut pekerja profesional dari Indonesia dan diambil oleh pihak perusahaan Korea. Jadi untuk pekerja profesional itu visanya bagaimana Mas? Kalau untuk visa kita prosedurnya tetap ya untuk mengikuti prosedur dan diurus oleh semuanya perusahaan. Kita menggunakan multiply visa. Jadi kita ada jangka waktunya 5 tahun. Jadi kalau kita balik ke Indonesia nanti bisa datang lagi ke Korea. Tanpa harus kita mengurus dari nol. Dari nol. Ya. Tapi tetap perpanjang nggak sih? Tetap ada perpanjangan. Kita hanya sebatas info saja ke kedutaan besar. Itu sudah berapa tahun untuk perpanjangannya itu? Itu multiply itu jangka waktunya 5 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun sekali ya? Korek, 5 tahun sekali. Dalam waktu 5 tahun itu kita bisa bolak-balik ke sini tanpa harus pendaftaran ataupun ngurus visa dari nol. Jadi nggak ribet-ribet lagi. Nggak ribet ya? Langsung perpanjang gitu ya? Ya, syaratnya ada namanya calling visa dari perusahaan yang ada di Korea. Jadi mereka request kedatangan kita, terus diurus ke kedutaan besar. Nah, datanglah kita ke sini. Terus nanti kalau suatu saat kita sudah balik di Indonesia dan balik lagi ke Korea, kita udah nggak ada namanya ngurus-ngurus ribet-ribet gitu yang seperti visa biasa itu Mas. Iya, berarti seperti ya program re-entry gitu ya Mas? Yes, correct. Jadi untuk bekerjanya itu bidang apa sih Mas kok bisa sampai di sini dan bekerja profesional di sini ini? Ya, kalau saya kebetulan seorang engineer ya. Jadi ditugaskan di salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di petrochemical dan petroleum. Jadi ada kerjasama, kita akan membuat salah satu pabrik kilang terbesar di Indonesia dengan kerjasama dengan Korea dan Jepang, dan saya yang dikirim ke Korea gitu. Kilang itu minyak kan? Korek, betul. Minyak ya. Kalau kita punya mobil ya, kalau bahasanya kita punya mobil ataupun mau bikin rumah, kita mulai dari ngerancang strukturnya sampai kita beli materialnya harus kita hitung. Jadi yang menghitungnya itu Masnya ini ya? Oh, jadi betul. Teknisinya lah intinya itu ya. Dan ini teman-teman yang menarik, kemarin itu kok bisa saya berkenalan dengan Masnya ini. Bagaimana Mas kemarin? Pada waktu itu kan istri ya yang di rumah request saya untuk cariin handphone gitu kan. Tapi itu posisi udah di Korea kan? Posisi udah di Korea, dapat informasi katanya di Korea itu mulai dari harganya itu mirip gitu better ya? lah dibandingkan dengan Indonesia ya. Kemudian saya searching di YouTube untuk cari beberapa referensi gitu kan ya. Nemu tuh nama Mas Rudi ini gitu kan ya. Saya lihat di YouTube gitu Mas. Jadi saya kenalnya dengan Mas Faris ini dari YouTube teman-teman. Mas Faris ini kan lihat-lihat YouTube saya dan akhirnya kita kontak-kontakan dan ya jadinya temanan seperti ini teman-teman. Dan bikin video seperti ini ya. Pengalaman Mas Faris inilah teman-teman. Ya bisa dibilang ya tambah teman ya Mas ya. Betul. Kita bisa saling kenal satu sama lain dan cerita banyak banget Mas Faris ini. Top lah pokoknya. Tadi kan udah ngobrol panjang lebar, kuliahnya juga. Sepil sedikit boleh nggak sih untuk teman-teman yang kepengen nanti ingin kuliah di mana ataupun bagaimana proses-prosesnya dari awal sampai bekerja sampai sekarang ini Mas Faris sampai Korea ini. Dari SMA kan pasti saya ngambil jurusan IPA ya di SMA. Habis itu dari SMA ada beberapa jalur untuk masuk ke PTN terbaik di Indonesia. Salah satunya ada yang dari nilai rapot, terus ada yang dari SPMB seleksi nasional, dan saya kebetulan minat di namanya teknik kimia atau chemical engineering di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini, di Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Yang bisa menjadikan sampai di Korea ini ya? Korek. Saya di Undip, teknik kimia. Terus di semester akhir kan ada beberapa spesialis lah. Salah satunya ada petroleum, ada petrochemical, polimer, dan lain-lainnya. Dan kemudian di semester akhir itu di perusahaan saya
ngambil bibit-bibit terbaik di PTN yang ada di Indonesia. Yang ada di kampus itu tadi ya, Mas? Betul sekali. Salah satunya di Undip. Ya, kemudian kita ditariklah ke perusahaan saya ini gitu. Terus disekolahin, terus kita dididik. Oh, itu yang nyekolahin lagi siapa, Mas, itu? Yang dari perusahaan, dari perusahaan sendiri. Ya. Sekolahin Jadi, spesialis. Itu udah posisi lulus apa belum itu? Kuliahnya itu tadi? Kalau kuliahnya dulu semester akhir ya. Jadi semester akhir saya itu. belum lulus. Belum lulus ya posisi itu ya. Betul. Jadi seolah kayak ngambil yang bibit unggulnya tadi iya, ya. bisa dikatakan seperti itu, yang akan lulus. Jadi nanti diseleksi mulai dari IPK-nya seperti apa, terus dia soft skill-nya seperti apa. Kita melalui beberapa tahap, nggak hanya di universitas saya aja, mulai dari Universitas Indonesia, ITB, UGM, ITS, sampai yang ada di luar negeri gitu. Jadi itu bisa dibilang yang mencarikan kerja itu dari pihak kampusnya ya, Mas ya? Iya, kerjasama, kolaborasi. Oh, jadi itu sama dengan pas saya dulu kan STM ya, Mas ya? STM kan ada biasanya Astra ataupun dari pihak perusahaan-perusahaan mobil lainnya itu mengambil dari pihak SMK ini. Betul. Benar sama sudah itu ada ya? kerjasama lah antara kerjasama perusahaan sama gitu ya? kampus gitu. Ya. Oh ya, jadi udah disekolahkan semuanya tadi oleh pihak perusahaan itu tadi kan. Setelah itu langsung dibawa ke luar negeri ataupun langsung dari mana, Mas? Ya, setelah kita melakukan program namanya MT, Management Training, kita ditaruh di beberapa departemen. Tentunya ada namanya kelas internal kelas, ataupun kita mengikuti pendidikan dari luar lah gitu kan. Habis itu kita ada beberapa project ataupun kita mengikuti kompetisi, itu seperti ke Singapura, ke Malaysia gitu, Mas. Terus sekarang kita ada project ke Korea gitu. Itu udah ditentukan apa bagaimana itu? Udah ditentukan? Iya, sudah ditentukan gitu. Lalu pertama kali ke luar negeri di mana? Pertama kali keluar negeri dalam tanda kutip perusahaan ya. Itu ke Singapura. Ke Singapura. Iya. Berapa bulan atau berapa tahun, Mas? Itu hanya 2 minggu. 2 minggu aja? 2 minggu langsung pulang ke Bali? Iya, mengikuti kompetisi. Lalu yang di Korea ini udah ke berapa ke luar negerinya? Kalau ke Korea saya udah 2 kali ini, tahun 2017 sama sekarang 2022. Udah berapa bulan, Mas, ini di Korea? Ini kita sudah hampir jalan 2 bulan, Mas. 2 bulan. Kemarin itu pas baru datang ya inbox saya itu. Iya, lihat video saya itu ya. Betul. Jadi aku juga nggak nyangka teman-teman kalau video saya itu ditonton dan bisa saling berteman seperti ini. Ya, semua ini karena YouTube. Betul. Iya, Mas ya. YouTube itu ya semoga aja ada gunanya lah ya, Mas ya. Iya, intinya banyak informasi lah, kita bisa tahu dunia luar dari berbagai macam channel informasi. Itu teman-teman ya, semoga aja bisa menjadi gambaran plus semangat juga buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea. Ke Korea itu banyak jalurnya ya, teman-teman semua yang ada di sini ya. Salah satunya kalau dari saya dari profesi, dari engineer. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri ya, karena challenge yang ada di luar sana itu semakin ketat. Jadi harapannya adik-adik yang mau kuliah, adik-adik yang mau bekerja, kuatkan soft skill Anda, technicalnya juga yang bagus, biar nanti bisa bersaing dengan orang yang ada di luar sana. Karena kan kalau kita hidup di luar negeri itu ketemu dengan banyak orang, teman-teman, dan tentunya banyak negara juga ya, Mas ya. Betul. Pengalaman kita bahasa juga banyak. Nah, itu bahasa juga. Untuk Masnya di Korea ini memakai bahasa apa, Mas? Kita bahasa Korea, mostly menggunakan English. Oh, bahasa Inggris ya. Yes. Jadi kita harus semuanya bahasa Inggris wajib. Harus bahasa Inggris ya. Oh ya. Jadi tergantung kebutuhan, teman-teman. Di Korea ini juga banyak banget yang memakai bahasa Inggris juga. Jadi untuk teman-teman juga yang kemarin itu udah tanya-tanya, Mas, aku udah bisa bahasa Inggris, apakah guna di Korea nanti? Jadi jawabannya sangat berguna ya, Mas ya. Betul. Sangat berguna. Ya, jadi kalau kita mempunyai sesuatu value yang ada di sisi kita, tapi kalau kita tidak bisa mengutarakan dengan bahasa, itu menjadi titik lemah kalian. Jadi kalian bisa bahasa asing seperti bahasa Korea ataupun bahasa Inggris, itu menjadi nilai positif buat kalian semuanya nilai untuk mencari kerja gitu. Iya, karena kan kita hidupnya di luar negeri, jadi kita ketemu juga orang asing. Seperti itulah ya, Mas ya. Iya. Nah, ini, Mas, pengalaman pertama kali di Korea, apa yang dirasakan? Iya. Yang sekarang ya? Yes.
Ya kebetulan kalau saya kan di company internasional lah dia ada di Korea. Memang semuanya berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Ya jadi kita mau nggak mau harus menguasai bahasa Inggris karena dalam kita mendesain kerjaan kita, dalam kita aktivitas sehari-hari kita semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya teman-teman harus pede, harus mempersiapkan sebelum kita terjun ke dunia kerja asli gitu kan. Kita harus siap bener-bener ya Mas ya. Betul. Nah, untuk masalah cuaca ataupun makanan di Korea ini seperti apa? Untuk Mas Faris ini. Kebetulan kalau masalah cuaca kemarin kita sudah peralihan ya dari winter ke udah mulai musim semi. Ya, jadi udah agak kaget ya Mas ya. Agak terlalu kaget lah, tapi masih ada dingin-dingin menggigil gitu. Terus masalah makanannya? Makanan Sama aja. agak anehnya yang ya karena saya nggak terlalu ini sama interest yang agak asam-asam seperti kimchi Ya, Mungkin kimchi kan asam gitu agak ya. gimana gitu Kurang ya Mas ya. mungkin sehari 2 hari 1 minggu ya masih GoFood dari makanan dari Ansan, makanan Indonesia Dari Indonesia gitu ya. Iya sih. Karena kan kita itu terbiasa dengan oseng-oseng lah biasanya. korek betul sekali betul. Apalagi kita pertama kali di Korea ini harus makan kimchi juga. Aku juga pernah Mas dulu. Kan masih di penampungan sini kan, dibilangin, wah kamu nanti kalau semisal nggak habis makanan ini, semisal ada kimchi juga kan, kita ngambil. Kamu kalau nggak habis, nanti kalau kamu ketemu bos, dimarahin Diomelin kamu. Ya, diomelin kamu kalau ya gitu. Jadinya dihabisin lah, dimakan apa adanya itu. Jadi ya terpaksa lah intinya. Mungkin budaya sini kalau orang makan nggak habis mungkin dikatakan seperti nggak sopan nggak atau sopan, seperti iya apa bener kali. sih. Bisa. Apalagi kalau di Korea ini budayanya juga beda ya Mas ya. Betul. Kita harus habisin teman-teman. Apalagi kalau kita makan bersama bos kita. Itu ada adab-adabnya gitu. Kita juga waktu makan dengan klien gitu kan ada yang harus Sopan santunnya juga ya Mas ya. Iya, orang yang senior ataupun orang yang sepuh Nah, duluan gitu. bener. Ada ininya lah, adab. Aku juga gitu Mas dulu. Zaman dulu kan pertama kali kan. Terus pas nuangin itu loh, nuangin minum itu kan awal gini kan. Kalau di Indonesia ya udahlah kayak gini, udah misal kayak aqua ataupun apa gitu langsung dituangin gini kan. Nah, itu dimarahin, ternyata apa yang salah. Nah, ternyata tangan kiri kita itu jangan di sini teman-teman. Kita harus pegang 2 tangan seperti ini biar lebih sopan lah. Menghargai lah, ada etika, ada tata caranya juga. Nah Mas, ini yang terakhir, apa kata-kata untuk teman-teman yang menonton video ini? Ya untuk motivasi lah intinya itu untuk teman-teman. Ya buat teman-teman semuanya ini yang nonton videonya, kalau untuk bekerja dimanapun, baik itu di Korea, di negara yang lain, terutama di luar negeri, teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Jadi skill kalian harus diasah, harus prepare sebagus mungkin karena di luar sana talentnya itu sangat bagus. Jadi kalian kalau nggak mencukupi dan nggak good prepare ya teman-teman agak susah. Bahasa itu juga sangat berpengaruh, penting karena dalam mengutarakan kalimat, mengutarakan pendapat ya kalian membutuhkan bahasa. Kalau kalian punya value tapi nggak bisa mengutarakan, sama saja orang yang begitu kan, nggak bisa mengutarakan gitulah. Iya, Gitu. kurang bagus lah ya. Betul. Oke teman-teman, video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.